Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa. Bu, minta Adila untuk pimpin doa. Ya, Bu. Sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih, Nah Adila. Sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu cek dulu ya kehadiran anak-anak Ibu semua. Ya. Adila. Hadir, Bu. Aulia. Hadir, Bu. Ya, terima kasih ya anak-anak Ibu yang hebat. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, Ibu ingin anak-anak Ibu mematuhi peraturan daringnya ya, agar pembelajaran kita hari ini berjalan secara kondusif. Yang pertama, kalian ingin berbicara, baru hidupkan mikrofonnya. Ibu, ya, Bu. Nah, duduklah dengan tenang di rumahnya masing-masing. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin mengajak anak-anak Ibu untuk bernyanyi. Judulnya Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, Anak-anak Ibu, sekarang Ibu ingin bertanya, kemarin kita belajar tentang apa ya? Sumber-sumber bunyi. Iya, hebat Aulia. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini ya. Bunyi yang merambat, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mampu menyimpulkan sifat-sifat bunyi yang merambat dengan benar. Nah, anak Ibu mampu menyajikan informasi tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dalam bentuk peta pikiran. Sekarang perhatikan ya gambar berikut ini. Iya, Bu. Ada gambar apa ya? Gambar orang azan. Iya. Gambar orang azan. Benar. Nah, kemudian jika kalian berada jauh dari masjid atau musola, apakah kalian bisa mendengar suara azan tersebut? Bisa, Dan untuk lebih jelasnya, kalian saksikan video berikut ini dulu ya. Sekarang kita akan belajar tentang sifat bunyi. Salah satu sifat bunyi adalah merambat. Merambat bila ada sumber bunyi, ada media penghantar, dan ada pendengar. Fakta-fakta perambatan bunyi melalui pertanyaan berikut. Letakkanlah jam di ujung sebuah meja dalam ruangan yang sepujung yang ujungnya lagi. Coba dengarkan detak jam tersebut. Kita pasti dapat mendengar detak jarum jam dengan suara merambat melalui udara. Tempelkanlah telingamu di atas meja seperti pada gambar. Setelah seseorang memukul meja tersebut, maka kamu akan dapat mendengar bunyi meja dipukul. Itu menunjukkan bahwa bunyi merambat melalui benda padat. Anak-anak Ibu tadi sudah memperhatikan videonya kan? Nah, sekarang Ibu bertanya, apa isi dari video tersebut? bunyi dapat merambat melalui benda cair, Bu. Melalui benda padat. Melalui udara. Iya. Sekarang masih ingat tidak dengan gambar orang azan tadi? Iya. Bu. Nah, bunyi merambat dari apa gitu? Udara. Iya. Nah, bunyi yang berasal dari sumber bunyi sampai kepada pendengar dengan cara merambat. Bunyi tidak dapat merambat tanpa adanya media perantara. Nah, media perantara itu apa saja? Coba sebut. Udara. Cair. Benda padat. Iya. Jadi 3 medium perantara inilah yang terjadi untuk menghantarkan bunyi ya. Sekarang kita lihat contoh perambatan bunyi dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, ini gambar apa? Ya. Anak. Oh iya, kira-kira dari gambar itu contoh bunyi merambat
melalui apa ya? Padat, Bu. Ini kan bisa mendengar detak jantung itu melalui alat. Nama alatnya teteskop. Nah, alat ini adalah benda padat. Kemudian kita lihat lagi. Contoh, nah, lihat gambar apakah itu? Memukul batu di dalam air. Kira-kira gambar itu contoh bunyi merambat melalui apa? Zat cair. Iya, pintar. Kita lihat lagi contoh berikutnya. Nah, gambar apakah ini anak-anak ibu? Gambar petir, Bu. Benar, seorang anak yang ketakutan mendengar suara tet. Kira-kira dari gambar ini adalah contoh perambatan bunyi yang melalui apa? Udara. Iya, benar sekali. Sudah ada petir, terus langitnya mendung. Itu biasanya akan turun apa ya? Hujan. Turun hujan. Nah, anak-anak ibu, sekarang ibu ingin mengajak kalian bernyanyi. Masih ingat enggak lagu Tik-Tik Bunyi Hujan? Ibu. Tik-tik. Tik. Hujan. Airnya Bagus, tepuk tangan. Selain hujan itu membawa berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga hujan itu bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau hujan itu terus-menerus terjadi, maka akan timbul bencana. Nah, sekarang anak-anak ibu akan membaca sebuah teks yang berjudul Siap Menghadapi Musim Hujan. Sekarang di paragraf pertama ini ibu mintalah anak ibu Adila untuk membaca teks berikut ini. Siap menghadapi musim hujan. Musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babakan untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Ya, terima kasih Nak Adila. Nah, anak-anak ibu, cara menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya bagaimana? Sedikit ibu jelaskan ya. Apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Nah, gagasan pokok itu anak-anak ibu ibaratkan sebagai sebuah pohon yang besar. Pohon itu memiliki banyak ranting-rantingnya. Nah, gagasan pokok itu di mana? Gagasan pokok itu adalah batang pohon yang besar itu. Dan ranting-ranting itu adalah pendukung-pendukungnya. Nah, seperti itu gambarannya ya anak-anak. Sekarang bagaimana cara kita menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf? Satu, baca paragraf dengan cermat. Itu menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Kemudian, perhatikan awal dan akhir paragraf. Gagasan pokok selalu ada di antara keduanya. Kemudian, jika sudah ditemukan di mana gagasan pokok, misalnya di kalimat yang ada di awal paragraf, maka sisanya ada gagasan pendukung. Sekarang kita lihat ya paragraf pertama. Nah, coba siapa yang bisa menentukan gagasan pokoknya dulu? Iya, coba kita lihat ya paragraf pertama. Gagasan pokoknya musim hujan hampir tiba. Yang di awal kalimat tadi berarti gagasan pendukungnya adalah warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Kemudian tidak hanya satu ya, Pak, gagasan pendukung itu ada beberapa. Gagasan pendukung, mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Sekarang, ayo kita kerjakan LKPD-nya, yaitu melakukan percobaan. Terus ada lagi tentang mencari gagasan pokok pada paragraf kedua dan paragraf ketiga. Sekarang ibu bagi 3 kita kelompoknya. Nah, anak-anak ibu di kelompok 1. Silahkan anak-anak ibu mulai diskusinya. Dani dan Rispa, kita berdiskusi mencoba bunyi merambat melalui udara. Adila, siapkan kaleng. Adila, siapkan selang. Ya, baiklah, saya akan mencoba kakak saya.
Kedengaran teman-teman. Lanjutkan diskusinya lagi. Ibu ke kelompok 2 dulu. Coba kelompok 2 ini. Teman-teman, kita mulai ya diskusinya. Nada, siapkan benang. Ini dia. Nada benang masukkan ke kaleng dan diikat. Saya akan melakukan bersama Bapak saya. Kedengaran suaranya jelas ya teman-teman. Ya, lanjut ya diskusinya. Ibu mau ke room 3, kelompok 3. Halo Bu, saya dibantu dengan abang saya. Sudah terdengar. Kelompok 1. Kami dari kelompok satuan kami mendapat bunyi merambat melalui udara. Bunyi atau suara dapat terdengar ketika teman berbicara di ujung selang. Dan sifat bunyi merambat melalui benda padat. Suara yang diucapkan saat bermain telepon kaleng dapat terdengar, tapi jika benangnya diputuskan maka suara tidak dapat terdengar. Suara batu yang dituturkan di luar terdengar. Kesimpulannya, bunyi bisa merambat melalui benda air. Dari presentasi teman-temannya tadi, siapa yang ingin bertanya? Kelompok 1. Jika kita memanggil teman yang jaraknya jauh, itu termasuk bunyi merambat melalui udara ya? Ya Aulia, karena kita bisa mendengar suara teman kita. Iya, bagus. Setelah kalian melakukan percobaan, kalian mengetahui bahwa bunyi bisa merambat melalui benda padat, benda cair, dan udara. Bunyi yang dihasilkan dari benda padat dan benda cair akan terdengar jelas daripada yang di udara. Adalah inti dari paragraf, dan gagasan pendukung itu adalah merupakan kalimat yang memberikan informasi tambahan dalam sebuah paragraf. Kita lanjutkan evaluasi ya, Ibu. Kemudian nada dapat 80, udah bagus nilainya ya. Bagus semua anak-anak Ibu. Sekarang coba Ibu minta siapa yang mau nyimpulkan pembelajaran kita? Kami Bu, bunyi yang merambat melalui udara padat. Gagasan pendukung. Apa yang kamu sukai dari pembelajaran kita hari ini? Melakukan percobaan tadi Bu. Terus apa yang kamu belum pahami sampai di sini? Sudah paham semua Bu. Bagaimana perasaan anak-anak Ibu belajar hari ini? Senang Bu. Untuk pembelajaran selanjutnya kita belajar tentang bentuk kerjasama dalam keberagaman dan banyak sudut pada bangun data. Sebelum Ibu tutup, kita menyanyikan lagu Toleram. 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 Yang manis, janganlah dicium. Kalau dicium merah pipinya. 2, 3 dan 4, 5, 6, 7, 8. Kalau kawan punya kawan baru, sayang kawan lama akan dilupakan jangan. Kalau iya, terima kasih anak-anak Ibu. Ibu ingatkan lagi ya, agar selalu menjaga protokol kesehatan, gunakan masker saat keluar rumah, selalu mencuci tangan, dan satu sampai 9. Anak-anak Ibu, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Ibu Nita, Nak Kamal, doanya. Nah, terima kasih Nak Kamal. Nah, anak-anak, dengan berakhirnya doa maka pembelajaran kita hari ini berakhir. Baik, kesalahan dan kesilafan, mohon maaf. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih. Dadah.